membaca ratib dengan harapan zikir kita, doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan zikir yang singkat ini, mulut kita yang kita basahi dengan mengingat Allah, mudah-mudahan mendekatkan kita satu langkah menuju surganya Allah dan satu langkah dijauhkan daripada siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat dimanapun Anda berada yang mendengarkan siaran ini, seperti tema yang sudah kita sampaikan sebelumnya, bahwasannya pasangan idaman. Ketika kita berbicara tentang pasangan idaman, semua akan menjadi harapan untuk kita semua. Yang laki-laki mengharapkan wanita idaman, sebaliknya yang perempuan mengharapkan calon suami idaman. Nah, lalu apakah agama mengatur dan memberikan jalan untuk mendapatkan pasangan idaman? Tentu Islam adalah agama yang luar biasa. Islam adalah agama yang universal dan komprehensif. Waduh, bahasa apaan itu komprehensif? Agama yang lengkap. Islam mengajarkan kita dari mulai bangun tidur sampai kita tidur kembali. Masuk kamar mandi saja diajarkan oleh Islam. Apalagi berhubungan dalam mencari pasangan yang idaman. Sudah pasti seluk-beluk kehidupan manusia diatur oleh agama. Maka itu kita mengharapkan seperti apa? Kita selalu berdoa, ya Allah, dekatkanlah jodoh saya. Ya Allah, dekatkanlah calon saya. Ya Allah, jangan sampai Engkau biarkan aku sendiri menjomblo seumur hidup. Doa kita berharap agar berpasangan yang baik. Betul. Setelah kita berdoa, lalu Islam mengajarkan kepada kita mencari kriteria. Mencari seperti apa. Kira-kira masih semangat ini mendengarkannya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tungkahul mar'atu bi'arba." Nikahkanlah, carilah, kawinkanlah oleh kalian perempuan karena 4. Karena 4 perkara ini kalian nikahkanlah perempuan itu. Nah, ulama hadis berselisih. Apakah ini juga bermasuk untuk calon seorang pria atau seorang wanita yang mencari calon suami? Iya, betul. Hadis ini menjadi global untuk semuanya. Tapi di sini digunakan redaksinya wanita. Yang pertama, carilah pasangan li jamaliha. Karena cantiknya, beauty-nya, beautiful-nya, wonderful, segalanya pokoknya. Loh, kenapa pertama kali adalah kecantikan? Rasul tahu engkau cenderung dan condong kepada fisik. Bahkan, mohon maaf, kita selalu pengen yang cantik, awet muda, matanya lentik, hidungnya mancung, alisnya tebal, bibirnya tipis, Masya Allah, kulitnya putih, postur tubuhnya bagus. Itu yang kita harapkan secara fisik. Tapi apakah hanya sampai di batasan fisik saja? Kalau kata orang-orang, minimal kita punya pasangan gak malu dibawa kondangan. Ada yang sering begitu, Bu. Bapak, minimal gak malu dibawa kondangan. Kata Nabi yang pertama karena kecantikannya. Yang kedua, apa? 5, lihat. Carilah pasangan karena hartanya. Seorang laki-laki dilihat dari gajinya, boleh silahkan. Dilihat dari pekerjaan profesinya, boleh silahkan. Dilihat bagaimana pendapatannya dicari, silahkan. Kita cari seorang pasangan yang punya harta yang banyak. Apa sayang? Karena dengan harta, kehidupan akan mudah. Sayang? Kehidupan akan lancar. Kira-kira kalau sudah ganteng, uangnya banyak, siapa yang tidak mau? Perempuan mana yang tidak mau
Kalau hitungannya dari Mas Yunan, sekedar kenapa? materi belakang. Siapa yang tidak mau seorang Lihat pria WC. ketika Iya, melihat bentar. orang wanita yang cantik, lalu duitnya banyak. Orang tajir, bangsawan, duitnya nggak berseri. Mungkin kalau sekilas mata semuanya akan mengharapkan itu. Tapi apakah dengan dua perkara ini cukup? Belum cukup. Yang ketiga kata Nabi, nikahkanlah karena linasabiha. Karena keturunannya. Bukan cuma cantik, bukan cuma ganteng, bukan cuma berduit, bukan cuma punya gaji tinggi, tapi dilihat dari siapakah keluarganya. Apakah keluarganya orang-orang yang solih? Apakah orang-orang yang baik? Apakah keluarganya yang punya akhlak buruk? Dilihat. Bibit bobotnya, bebetnya, banyak segalanya harus dilihat. Kenapa? Karena nanti akan mempengaruhi keturunan itu, kata ulama, su'ul khulqi yu'di. Akhlak yang buruk itu akan menular. Dilihat, apakah calon suami kita ini orang yang baik, keturunan orang solih, atau keturunan orang salah. Kita lihat, apakah perempuan yang kita akan nikahi ini bapaknya orang baik, apakah ibunya orang baik, apakah keluarga-keluarga yang baik. Betul, keturunan akan menjaga kita, akan dimuliakan kita. Tapi lihat, keturunan tidak bisa menjadi jaminan orang itu baik. Maka dilihat dari bapak dan ibunya, dari keturunannya. Kita harus perhatikan. Maka orang-orang yang melihat karena nasabnya. Karena dia punya harapan bahwasanya yang dia nikahi adalah keluarga yang baik. Apakah cukup 3 kata Nabi? Karena cantiknya, karena gantengnya, karena dia punya uang yang banyak, karena keturunan yang baik. Belum cukup. Kata Nabi yang terakhir. Fatfar. Bidatid din. Taribat yadak. Maka ambillah. Prioritas utamakanlah wanita atau laki-laki karena agamanya. Engkau akan bahagia. Taribat yadak, kata Nabi, engkau akan bahagia. Beruntunglah orang-orang yang memilih pasangannya karena agamanya. Kenapa wahai ibadah Allah? Kalau cantik bisa tua, bisa keriput, yang badannya tadinya bagus, bisa lemah, bisa tidak seheboh dulu. Yang ganteng, rambutnya bisa beruban, matanya bisa rabun, jalannya mungkin bisa susah. Kalau karena kegantengannya, karena fisiknya, maka itu sifatnya fana sementara, wahai ibadah Allah. Harta juga akan habis, wahai ibadah Allah. Hari ini kita punya uang 100.000, pasti cepat atau lambat kita akan habis harta. Kita punya deposito dimanapun, pasti akan habis. Karena kegantengannya akan habis, karena uangnya akan habis, karena nasabnya juga tidak bisa menjamin. Maka kata Nabi, kalau ketiga itu engkau tidak mampu dan tidak menemukan, ambillah calon. Ini khusus ya, yang suami sudah punya anak perawan. Ini bukan mengajarkan bapak-bapak buat kawin lagi, ini bukan. Yang punya anak atau punya cucu untuk siap usia matang harus diperhatikan ini. Carilah karena agamanya. Dulu ketika saya mondok, Pak Kiai saya pernah bilang, jangan sampai ada anak yang soleh. Ini kata guru saya, Kiai Haji Syukron Makmun. Jangan sampai karena kita punya anak soleh, lalu melamar anak perempuan. Orang yang soleh ini datang ke rumahnya hanya membawa sepeda ontel. Apa kata ibunya? Bu, mau dengar ini ceritanya? Pak, jangan diterima lamarannya. Lihat, dia aja pakai sepeda ontel, Pak. Bilang saja anak kita sudah ada yang melamar. Giliran yang datang pakai mobil terbaru, termewah. Dia parkir di depan rumahnya. Padahal orang yang punya mobil ini tidak soleh. Apa kata si ibu ini? Terima aja Pak lamarannya. Kenapa? Karena kita nanti bisa dikasih duit banyak. Kita bisa diajak jalan-jalan pakai mobil yang bagus. Bilang anak kita belum ada yang melamar.
Apa kata kiai saya? Seorang tua atau ibu yang seperti ini, yang menolak lamaran orang yang soleh, anak muda yang soleh, lebih mementingkan orang yang tidak soleh, ini namanya ibu-ibu pengkhianat. Ibu-ibu pengkhianat. Jadi lihatlah karena agamanya. Anak kita yakin dengan calonnya, dia akan membimbing anak kita. Dia akan ajarkan, tanamkan agama kepada kita. Begitu pula ketika mencari seorang wanita, carilah karena kesolehannya. Menutup aurat, itu bagus. Maka berapa banyak seorang suami hari ini, calon-calon masuk ke dalam neraka. Loh, kok bisa Ustaz? Masuk dalam calon orang-orang yang masuk ke dalam neraka? Karena suami yang mendiamkan istrinya membuka aurat di depan umum. Sekali lagi. Hai suami-suami yang mendengarkan ini, ketika engkau membiarkan istri-istrimu membuka aurat, maka engkau termasuk orang-orang penghuni neraka. Kenapa? Engkau membiarkan istrimu membuka perhiasannya, membuka auratnya di depan umum. Apalagi dikonsumsi di sosial media, wahai ibadah Allah. Lihat wanita yang baik. Apakah dia menutup aurat dengan baik? Apakah sholat 5 waktunya baik? Apakah dengan dia menjadi istri kita, menjadi pegangan hidup kita, wa ibadah Allah, untuk membimbing seorang suami. Begitu juga sebaliknya. Jangan karena harta kita, mata kita terpana. Karena agama, lihatlah. Ustadz, orang itu pintar. Orang itu hartanya banyak. Orang itu ganteng. Tapi agamanya juga bagus. Agamanya juga baik, orangnya juga soleh. Udah soleh, banyak duit, keturunannya bagus. Itu namanya fit dunya hasanah. Di dunia dia mendapatkan kebaikan. Maka orang-orang yang mendapatkan pasangan karena agamanya, inilah orang-orang yang beruntung. Subhanallah. Kenapa? Karena agama yang ditanamkan kepada orang-orang yang memiliki istri atau suami, itulah orang-orang yang akan membawa kebaikan dunia dan akhirat. Wahai ibadah Allah, jadi sampai sini paham, ada 4 kategori, tapi yang 3 ini apabila tidak dapat, silakan pilih karena agamanya. Negeri kita hari ini, bangsa Indonesia, krisis dengan moral dan akhlak. Kita hari ini sedang lupa dengan agama. Maka pentingnya menanamkan agama kepada anak-anak, kepada istri kita, dimulai dari keluarga terlebih dahulu, wahai ibadah Allah. Ya, kita tanamkan agama kepada anak-anak kita, kepada istri kita. Kenapa? Siapa lagi yang akan mengamalkan agama ini kalau bukan penganutnya orang-orang Islam? Di Spanyol itu kurang lebih 7 abad sampai 8 abadnya berjaya. Islam Spanyol ketika itu luar biasa. Kenapa bisa hilang begitu saja Islam di bumi Spanyol? Mungkin kalau Islam sampai hari ini berjaya di Spanyol, mungkin Fernando Torres bukan menjadi pemain sepak bola, tapi jadi kiai, jadi ulama. Kenapa bisa hilang begitu saja? Karena penganutnya, warganya sudah menghilangkan ketika itu nilai-nilai agama pada diri mereka. Luar biasa Islam. Mari sama-sama kita pelajari agama ini. Agama ini begitu luas sebagaikan samudra. Ilmunya yang harus kita dalami. Ajaran-ajaran yang harus kita ikuti. Bayangkan wahai ibadah Allah. Agama mana yang mengajarkan kepada pengikutnya dari mulai bangun tidur. Mau tidur kita diajarkan doa. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Permasalahannya kita hafal, tapi apakah setiap kita tidur kita baca doa? Celah. Agama penting ibadah Allah. Ketika bangun tidur kita diajarkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kita semua hafal. Pertanyaannya, apakah kita bangun tidur? Saat kita bangun tidur, apakah kita baca doa itu? Permasalahannya lagi hari ini, yang
Ada. Kita ketika bangun tidur, pertama kali yang dilihat adalah HP. Betul? Kalau begitu yang lihat ada HP, berarti mulai besok pagi kita ubah lifestyle kita, kehidupan kita, wahai ibadah Allah. Jadi penting mencari pasangan yang untuk mensupport. Ustaz, suami saya itu males ibadahnya. Ibu yang rajin datang ke pengajian menasihati suaminya, Pak, ayo kita sholat berjamaah. Pak, mama lama kok. Sudah lama nggak dipimpin sholat berjamaah sama bapak. Masya Allah, indah sekali. Yang suami juga sama begitu. Bu, ayo bu, tutup auratnya bu, pakai jilbabnya bu. Istrinya marah. Apa sih? Suka-suka gua. Sabar. Dinasehatin kembali, lalu didoakan biar mendapatkan hidayah. Jadi pentingnya nilai-nilai agama. Apalagi pasangan kita. Tuntun, wahai istri, dimanapun Anda berada. Bantulah kami, seorang suami, untuk mengajarkan agama. Dengan cara apa? Engkau mendengarkan nasihat-nasihat dari mulut kami. Kenapa? Karena ketika nanti ini mandek.